Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Senda sekalian dimanapun sahabat berada. Alhamdulillah pagi hari ini Senda bersama Ustadz Rizkon, merupakan mahasiswa Senda di S2 jurusan Hukum Ekonomi Syariah di IKI Jakarta. Beliau adalah merupakan alumni Universitas Islam Madinah. Assalamualaikum Ustadz. Kayak Pak Ustadz. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Biasanya kalau di hari Jumat seperti ini kami biasanya adalah kuliah ya. Senda disuruh ngajar kuliah, beliau di semester 1. Nah, tapi hari ini kami ketemu di pelataran Masjidil Haram. Sama-sama bisa lihat di belakang Senda. Nah, Ustaz Rizkon, lama kan, berapa tahun Ustaz Rizkon kuliah di Madinah ini? 5 tahun sih. 5 tahun ya. Nah, kita ceritain Ustaz Rizkon. Ini kan Zamzam Tower. Apa yang menarik dari sejarah Zamzam Tower, Ustaz? Zamzam Tower ini sebenarnya adalah sebuah bangunan yang dibangun oleh Raja Fahad ya bin Abdul Aziz. Kemudian jadikan wakaf. Kita lihat bagian depannya ada tulisan wakaf Al-Malik Abdul Aziz Al-Haram Al-Syarifain. Jadi ini tuh dibangun oleh kerajaan Arab Saudi pada masa Raja Fahad bin Abdul Aziz ya. Kemudian begitu rampung pembangunan dijadikan hotel-hotel dan juga bawahnya mall. Semuanya itu mereka sewa ya. Jadi hotel tuh masing-masing manajemen beda-beda di sini tuh. Ada Fairmont, ada Raihan Rotana, ada Movenpick, ada banyak Swiss Hotel dan yang lainnya gitu. Semua itu mereka nyewa ke raja ya, kerajaan Arab Saudi. Dan bahkan toko-toko yang di bawah mall ini semuanya juga mereka nyewa ke ya? kerajaan Arab Saudi, dan semua income-nya, pemasukannya itu pure murni untuk pembangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, kalau yang samping ini beda lagi nih ceritanya. Kalau hotel samping, tower ini tower Sofwah namanya. Sofwah ya. Tower Sofwah itu yang punya Syekh Utair. Syekh Utair ini orang Madinah. Salah satu di antara orang yang kaya raya dan dermawan sekali yang ada di kota Madinah. Beliau punya tower ini dan kalau nggak salah sebulan sekali beliau datang ke sini. Datang juga ke tower ini sebulan sekali, sekalian umrah mungkin ya. Kemudian mereka Syekh Utair ini bawa manajemennya, bagi-bagi uang, bagi-bagi makanan di musola tower Sofwah. Nah, jadi musola tower Sofwah itu ada di lantai M. Terus segitu panjangnya, itu dikumpulkan semuanya. Biasanya mereka mengumpulkan orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, kemudian dibagi-bagi uang dan juga dibagi-bagi makanan. Begitu juga di Madinah, Syekh Utair punya rumah besar ya, villa gitu. Dan setiap yang datang ke sana, yang paling sering mahasiswa ya diundang untuk datang makan-makan, udah kemudian dikasih uang, masya Allah ya. Nah, di Sofwah ini ada 4 hotel, ada Sofwah, kemudian Sofwah Rashid, kemudian Sofwah Tower ketiga atau Dar Eman dulunya itu, dan yang terakhir Dar Ghufran. Dan di bawahnya pun mall-mall juga gitu, masya Allah. Masya Allah. Kalau ini bedanya keuntungan sebagian untuk Masjidil Haram, sebagian masuk ke yang punya pribadi. Berbeda dengan ini. Nah, kalau di atas sekali itu kita bisa ke atas Ustaz ya? Bisa sejak sebelum corona itu bisa naik ke atas, cuma saya sekarang belum tahu nih. Kemarin datang ke sana katanya masih ditutup. Untuk naik ke atas jamnya itu lihat pemandangan dari atas jam. Ya? Nah, kalau itu Makkah Tower Ustaz ya? Ini Makkah Tower, ini termasuk Hilton ya? Hilton itu Makkah Tower, bangunan yang paling lama ya, yang berada di area pelataran Masjidil Haram. Dan katanya ya, ini dari berbagai sumber, hotel ini Makkah Tower itu mau dihancurkan, diganti dengan yang baru. Tapi sampai sekarang belum ada kelanjutan ya. Memang kalau kita masuk ke dalam Hilton Tower atau Makkah Tower ini, bangunannya sangat lama sekali dan kumuh gitu. Paling lama kali ya? Paling lama ya. Nah, kalau di ujung sana kan ada Darut Tauhid. Nah, kalau ini Darut Tauhid, ini hotel yang paling prime lah yang ada di sini, karena nggak ada bawahnya itu, nggak ada mall-mallan ya, nggak ada mall, nggak ada pasar, langsung masuk langsung hotel. Biasanya yang tinggal di situ tuh para pejabat-pejabat, para menteri gitu ya. Kita juga bisa sebenarnya, cuma harganya memang lumayan fantastis daripada yang lain gitu. Termasuk para artis selebriti Indonesia kebanyakan di sini. Dan kalau kita tahu ya jamaah haji furoda itu yang bayarnya ratusan juta itu, mereka biasanya di sini. Di situ ya. Insyaallah luar biasa. Wala sepelataran Masjidil Haram ya Ustaz. Nah, insyaallah luar biasa. Apa pelajaran menarik dari wakaf ini Ustaz? Ya, ini menunjukkan bahwa ekonomi umat itu memang dari dulu digerakkan dengan wakaf ya. Termasuk wakaf Masjidil wakaf Tower Zamzam. Tower Zamzam ya. Juga wakaf di sini.
itu kan menghidupkan ekonomi umat ya, menghidupkan Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Maka kalau kita datang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak menemukan adanya canceling, adanya kotak amal, nggak ada. Karena semuanya murni dari wakaf gitu. Kita lihat pembangunan yang terus-terusan tiap tahun. Dari saya pertama datang ke sini 2005, pembangunan tuh terus-terusan berjalan gitu. Tidak berhenti. Artinya terus hidup gitu pembangunan itu. Sampai makin bagus, makin bagus lagi bangunan-bangunannya. Dan itu pun betul-betul dari wakaf ya, dari wakaf untuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau begitu luar biasa, makasih Ustaz Rizkon. Dan oleh karena itu semangat juga kita berwakaf ya. Napas boleh berhenti tapi pahala kebaikan tidak boleh berhenti. Dan itu juga pasif income, pasif pahala ya. Insyaallah luar biasa. Pasif pahala. Kita jadi iri dengan Utsman bin Affan ya. Napasnya sudah berhenti 1400 tahun silam, tapi wakafnya luar biasa terus mengalir di hari ini dan dikelola oleh kerajaan Saudi Arabia menjadi rekening wakaf Utsman bin Affan. Wah, syukran. Makasih Ustaz Rizkon. Mudah-mudahan berkah informasi dan ilmunya. Insyaallah luar biasa. Dari Ustaz Rizkon sehat selalu, selesai S2, lanjut S3, jadi profesor insyaallah. Begitu juga di Senta. Mau salam apa untuk semua orang? Mau salam apa untuk semua orang? Salam sehat semuanya, salam berkah selalu. Semoga senantiasa dalam ketaatan kepada Allah SWT. Amin. Mudah-mudahan Allah izinkan pula Sendra, Ustaz Rizkon dan keluarga dan kita semuanya dan sahabat semuanya untuk bisa hadir di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya di Madinah maupun Masjidil Haram di Makkah ini untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah. Amin ya Salam hangat Sendra. Tapi kalau mau kuliah ekonomi syariah di mana tempatnya? Di Jakarta. Barakallah. Salam hangat Sendra dari pelataran Masjidil Haram di Makkah bersama Ustaz Rizkon. Barakallah. Salam hangat Sendra. Salam sehat. Assalamualaikum. Salam.